Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing VVIP. Nggak VVIP, sorry ya. Morning briefing biasa. Nanti saya salah record, repot. Ya, morning briefing yang biasa untuk tanggal 27 Juli 2022 di hari Selasa ya, untuk hari Rabu. Jadi, apa kabar semua? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat-sehat dan mungkin nanti bulan Agustus kita akan coba sesekali nggak ada morning briefing, tapi malamnya kita live di Instagram kali ya. Jadi pastikan juga teman-teman follow kita punya Instagram @silenttraderacademy. Ya, karena saya mau mulai live Instagram. Oke, tetap pakai topeng ya. Tetap pakai topeng. Lalu nextnya, sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya, mungkin kita akan sedikit bahas dulu kita punya trade done ya. Kita punya trade done di hari Senin dan hari Selasa gitu ya. Yang pertama ada friend, ini rekom hari ini tadi sesi 1 berpeluang EMA 200, sentimen dari Moratel, dan tadi juga keluar berita katanya Alibaba mau invest di Telco, friend maksudnya Smart Telkom, jadi sentimennya ada dan volumenya pun juga breakoutnya cantik banget ya. Untuk friend langsung tembus TP2 ya, langsung tembus TP2. Ini bisa masuk watchlist juga sih karena dia breakout dengan volume, jadi confidence nih breakoutnya. Ya, ini bisa di maintain buat teman-teman. Lalu nextnya ada Same, kita rekom dari 1-2 minggu lalu, berpeluang breakout 430 ya, dan breakout juga hari ini. Dia tipenya kalau Same agak santai ya. Jadi kita cicil-cicil dulu nih, kita rekom tanggal 15 itu di sini ya. Oke, cicil, bahkan beberapa kali sempat dikasih, baru habis itu terbang ya. Dan kalau jebol 458, 460, 464 itu lanjut. Lalu ini BRMS ya, kita rekom 22 Juli ya. Waktu itu kita info ada peluang dia masuk LQ45, tapi ternyata dia masuknya IDX 80. Sebenarnya udah bagus sih. Itu first step lah ya, first step dari IDX 45 dulu ke LQ, baru habis LQ ke IDX 30. Tapi kalau IDX 30 sih sulit ya. IDX 30 itu biasanya market cap-nya tuh udah yang gede-gede banget. Ya, cuman karena rumornya, tapi sebelum rumor keluar, kita udah TP dulu ya. Kita TP di hari Senin kemarin, yaitu di 248. Ya, TP1. Ya, capai TP1. Ya, dan sebenarnya ini kita masih coba kawal, cuman kita main ketat karena nggak sesuai rumor gitu ya. Lalu ada CEM, kita rekom tanggal 21 ya. Ini TP-nya kemarin juga ya. Ini TP-nya kemarin juga di 310. Ya, kita cicil masih di sini. Lalu ada Kuas ya. Jadi Kuas ini adalah ada story yang menarik ya. Jadi dari bulan lalu saya udah bilang ya, Kuas ini ada teori liar. Nanti saya cerita di morning briefing. Ya, nanti saya cerita di morning briefing. Dan saya cerita nih. Ya, saya nggak cerita di sini, cuman intinya saya cerita. Jadi bagi teman-teman yang masih mau pegang setelah jebol 74 tuh batas 68, Anda serok di 70 dan 72. Ya, Anda serok di 70 dan 72 karena ya ada story berkaitan apa? Berkaitan dengan warannya yang mau jatuh tempo beberapa bulan lagi. Jadi ada kemungkinan besar digoreng. Dan kemarin bahkan sempat hampir 30%. Ya, meskipun hari ini ARB ya, karena wajar banget sih. Ya, wajar banget, dan dia pun juga sempat naik dulu ya. Sebelum dibanting dia juga udah sempat naik. Jadi profitnya udah 30% lebih. Oke. Lalu kita punya watchlist juga, ada Arko, ada ASL, ada Bumi, itu juga watchlist yang gratis yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi yang mau download mobile apps boleh banget. Ya, yang mau join VVIP Silent Investor juga boleh. Ya, saya cerita sedikit mungkin untuk VVIP Silent Investor. Jadi ini masih ada waktu lah ya. Jadi singkat aja, VVIP Silent Investor ini adalah rekomendasi. Channel waiting listnya akan saya publish di link video ini ya. Benefitnya Anda bisa baca nanti di sini ya. Simpelnya ialah transparansi. Jadi Anda bisa lihat portofolio invest saya gitu ya, portofolio invest yang khusus untuk membeli emiten-emiten yang tertera, harga beli semua oke. Dan sejak rilis di sekitar akhir 2020 ya, tercatat emiten invest kita sudah 2 yang berhasil kita TP.
MMLP multi bagger ya, sempat 200%. Cuman ini sisa lotnya kita trailing stop. Ya, lalu ada juga CCSI. Ya, CCSI ini di bulan April kemarin kita full trailing stop. Seperti itu teman-teman ya. Jadi berhasil. Kalau ditanya Om ada yang gagal gak? Nah, beberapa waktu yang terakhir juga kita ada melepas dulu emiten yang faktor X harga sahamnya tuh turun terus karena tiba-tiba ada transaksi repo di dalamnya, jadi kita terpaksa lepas dulu. Ya, tapi itu tidak mengganggu sama sekali terhadap kita punya portofolio dan balik lagi ya, portofolio kita masih sangat stabil di tahun ini. Ya, jadi buat yang mau coba diversifikasi boleh banget. Ya, ini cocok banget sih. Modal yang disaranin berapa? Sebenarnya kalau bisa sih 10 juta ke atas karena kan dengan Anda menginvestasikan uang sekitar 275.000 kan, ya kalau Anda cuman modal 1 juta invest kan kayaknya kurang oke. Karena time frame kita cukup panjang, 1 sampai 5 tahun untuk emitennya. Kurang lebih gitu ya. Oke, lalu nextnya download Mojon VVIP juga dipersilakan, masih pakai harga lama seperti itu ya. Dan kita langsung aja ke pembahasan market. Ya, jadi Anda harus tahu nih bahwa nanti di hari apa? Hari Rabu malam ya atau Kamis pagi itu kita udah bisa tahu pengumuman dari The Fed ya, yaitu adalah terkait interest rate decision. Ya, jadi di jam 1 ini adalah hal yang ditunggu-tunggu sebenarnya, makanya kalau kita perhatikan ya ini di red flag gitu ya, ibaratnya dikasih blok merah karena ini adalah event penting menurut saya dan tentunya GDP growth rate Kyoki ya, Kyoki untuk kuartal 2 yang mana kemarin itu GDP-nya sempat negatif. Nah ya, nah kalau sampai negatif lagi, which is kita bisa bilang itu resesi ya, karena resesi itu kan GDP-nya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ya ini jadi faktor wait and see banget ya untuk sepekan ke depan. Jadi dalam minggu ini Anda juga ingat bahwa minggu depan di tanggal 1 Agustus kita juga pengumuman inflasi. Jadi ya market kita ada beberapa sentimen ke depan yang harus kita pantau. Ya jadi hari Rabu hari Kamis ya kita harus wait and see dan ya atur-atur posisi. Ya itu agenda kita untuk market. Lalu hari ini volume market kencang banget, mungkin karena Bumi dan Friend gitu ya. Bumi ya tentu dengan rumor Salim ya yang mau masuk, ya mungkin udah pada dengar ya karena harganya udah tembus 100. Ya saya dengar rumornya dari tim analis kami ya, jadi kita punya tim analis yang suka share rumor-rumor yang biasanya rumornya benar sih. Dan Bumi kita dapat rumornya dari 80, jadi ya udah 30%. Lalu secara teknikal market masih mencoba breakout tapi masih belum berhasil. Dan kalau kita kaitkan dengan the Fed interest rate dan juga GDP, saya rasa ini akan jadi satu hal dua mata pisau. Ya, cuman feeling saya bahwa market akan merespon dengan wait and see atau koreksi dulu. Ya minimal dia tutup gap dulu ya teman-teman ya. Minimal kalau dia mau lanjut dia kelarin dulu utangnya di bawah, tutup gap 6.700. Habis itu coba tembus lagi. Itu menurut saya the best way. Ya, cuman kalau dia mau memutuskan untuk lanjut boleh-boleh aja sebenarnya. Jadi market kita juga masih berada dalam resistant trend lainnya. Ya, yang ini yang harus kita antisipasi. Gitu. Meskipun tetap banyak emiten yang bisa kita trading kan ya. Salah satu yaitu grup Bakri dan beberapa emiten-emiten lain yang ada sentimennya. Oke. Lalu nextnya ialah mungkin saya mau info dulu sih. Ya mungkin saya mau info dulu ke teman-teman gitu ya. Mungkin saya mau info dulu ke teman-teman. Ya, jadi ini di aplikasi kita tuh ada watchlist, ada Arko, ada Bumi, ASLC. Lalu kalau kita teman-teman yang di VVIP, ketika kita ada emiten yang kena batas stop loss atau kena TP, kita langsung di notif di handphone. Ya Same berhasil taking profit tadi. Ya terus lalu juga di apps itu ada bot. Jadi satu apps itu ada semua. Ada bot, ada filter screening. Jadi Friend itu tadi direkom ketika harganya di 91. Ya Friend itu rekom ketika harganya di 91.
Ya, jadi ada sinyal dan ini setiap hari. Meskipun sinyalnya kita harus filter ya. Yang namanya bot kita harus filter. Cuman udah menyaring lah setidaknya emiten-emiten yang bisa kita pantau. Lalu ada juga fitur screening. Salah satu yang paling sering saya pakai ialah volume spike. Jadi melist emiten yang volume hariannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata volume 20 hari. Ya, jadi di atas EMA 20 yang paling common. Ya, ada Arto terbang, Bapak juga terbang, CPRO juga, Friend. Ya, ada Same juga, ada TNCA. Ini tadi di jam 11. Nanti kalau Anda update lagi ya nanti muncul lagi listnya. Ya, ada lagi kayak volume breakout, emiten yang golden cross, emiten yang rebound dari moving average dan sebagainya itu ada. Dan setiap periode kita tambahkan fiturnya. Gitu ya. Lalu juga ada fitur charting. Anda bisa pakai Fibonacci, pakai support dan resistance, pakai pivot, pakai foreign flow, pakai beberapa indikator, semua bisa. Ya, time frame dari jam, hari, weekly, dan monthly. Jadi dalam satu apps ini lengkap sekali. Ya inilah ya. Sedikit ya. Jadi Anda kalau mau download tinggal baru ada di Play Store ya. Jadi Anda download Silent Trader Academy dan minta bantuan review bintang 5-nya teman-teman ya. Lalu ya udah sih. Oke, jadi itu sekilas aja. Jadi buat yang mau follow silakan. Dan sedikit informasi bahwa kita akan kasih fasilitas-fasilitas bot tadi itu secara gratis di apps. Jadi Anda bukan VIP tapi kita akan kasih yang ini. Ya, jadi ditunggu aja informasinya akan saya publish di kita punya YouTube dan juga Instagram. Oke ya. Lalu nextnya kita akan bahas requestan dari beberapa emiten. BBKP. Oke, kita pertama bahas BBKP ya. Kita bahas yang penting-penting. Jadi ada something yang kurang bagus menurut saya di BBKP. Karena ketika emiten-emiten bank mini itu bisa kita bilang cukup kuat ya. Emiten-emiten bank mini cukup kuat. Tapi yang terjadi di BBKP malah tiba-tiba ada distribusi. Ya, ini kan tiba-tiba dibanting. Jadi harus dicek broker summary-nya dan ya kalau nggak bertahan di atas 200 ya harusnya lepas dulu. Gitu. Ya kalau mau aduh om saya nanggung, udah asal dia nggak buat lo baru di 171 Anda mau keep juga boleh. Cuman momennya kurang sih. Karena kalau kita perhatikan kayak Arto, BBYB, ya kayak Amar, ini kan nggak sampai yang turun gimana-gimana. Tapi BBKP itu turunnya lumayan dalam. Ya. Lalu nextnya kita akan bahas apa nih ya? Oke, perwakilan dari nikel ini teman-teman banyak yang nanya Harum, Inco, Antam. Ya, nah sebenarnya untuk emiten nikel ini posisinya memang masih saya melihat masih implikasinya aja sih ya. Implikasi atau reaksi ketika dia sudah koreksi cukup signifikan dalam sebulan terakhir. Jadi dalam sebulan terakhir kan dia turun hampir 50% ya, maka dari itu dia rebound reboundnya juga ya signifikan dari 1300 ke 1700, berarti kan rebound 20%. Ya, dan tentunya sambil menutup beberapa gap-gap gap-gap yang mungkin bisa ditutup dulu sebelum mungkin lanjut correction. Ya secara overall harga nikel sih sebenarnya sudah nggak terlalu oke ya, meskipun di angka 20.000 itu masih bagus. Jadi yang saya lihat ini sebenarnya karena mood market juga dalam beberapa hari terakhir masih bagus ya, ini kedukung. Nah tinggal kita ikutin kaidah-kaidah teknikalnya. Contoh kayak Harum nih kan dia bertahan di atas 1.500. Ya sudah, kalau memang dia komitmen akan lanjut terus naik, dia nggak akan turun di bawah 1.500. Jadi Anda kalau mau buat trading plan simple, beli 1.600, 1.550. Jebol 1.500, buang. Ya, karena kalau dia balik lagi ke bawah, ya dia akan kembali sideways dan secara teori dia akan buat low baru lagi dan dia akan buat lower low ya, masih lanjut downtrend. Gitu ya. Lalu nextnya Friend. Ya, jadi Friend itu ada sentimen dari Mora. Ya, karena kan secara nggak langsung ini ada hubungan. Ya, Anda bisa searching di internet, ini banyak source-nya. Dan ya katanya ada berita juga tadi saya baca ya, Alibaba kata mau invest. Dan balik lagi ya, kita trader atau bursa kita kan sangat sensitif dengan berita. Jadi kalau udah ada nama besar injek, udah terbangnya gila-gilaan. Ya dari dulu memang
bisa dikatakan agak norak. Ya, padahal kalau mau kita bilang nilai nominal ya mungkin nominalnya ya biasa-biasa aja. Maksudnya nggak, kecuali diinvest 1000 triliun gitu kan, ya itu mungkin baru kaget. Tapi kalau misalnya investnya dalam tanda kutip masih wajar ya, saya rasa Alibaba juga banyak invest yang lebih besar gitu kan. Jadi kadang kita merespon berlebihan, cuman dari sini kita lihat confidence-nya ada. Gimana kita cara lihat confidence nih? Dari volume. Ya, dan closing-nya pun juga kuat ya. Jadi nggak sentuh 100 habis itu closing di 93, itu kan jelek. Tapi ketika dia sentuh 99 100 closing 98, berarti moodnya masih bagus. Gitu. Ya. Lalu nextnya Agi. Nah, ini juga emiten Saratoga ya. Emiten Saratoga Adro, ya Saratoga ini kan induknya. Ya, lalu ada Agi. Nah, ini Agi juga lumayan ya, meskipun closingannya nih sayang nggak tembus dia. Ya, jadi ada volume, nih ada volume kelihatan, volumenya meningkat di Agi. Dia berhasil breakout ya, dia berhasil coba confirm breakout. Ya, kita let's see ya. Cuman kalau lihat secara teknikal sih masih peluang untuk lanjut. Jadi kalau dia bisa stabil di 2400 jebol 2460, saya rasa dia akan continuation ya. Dia akan continuation untuk lanjut. Dia punya trend. Jadi bagi anda yang tipikal suka emiten-emiten yang breakout, kayak Agi kan after breakout di sini kan lanjut ya. Breakout di sini lanjut. Ya meskipun habis itu sideways, tapi kan kita bisa manfaatin space kenaikan yang lumayan. Nah, ini juga sama nih, kalau dia confirm breakout ya secara teknikal akan menarik untuk diperhatikan. Ya. Saratoga juga lumayan. Cuman kalau Saratoga ini kan dia memang sebenarnya secara teknikal dia memang harus uji 2600-an. Ya, karena ini dulu jadi support kuat dijebol, EMA 200 juga dijebol, jadi dia uji. Kalau bisa berhasil bagus, kalau gagal ya kepentok. Contohnya apa? Ada Arto. Ya, berarti kan Arto kan di sekitar berapa? 10 ribuan ya. Arto di sekitar 10 ribu kepentok. Nah, tapi sekarang dia berhasil nih. Berarti dia confirm. Confirm apa? Untuk coba kembali reversal. Ya, karena dia udah buat higher low, dia udah buat higher high di sini. Ya, jadi secara teknikal ya oke. Nah, cuman masalahnya nggak semua seperti ini. Ya, Arto naik kenapa? Karena kebetulan dia jadi masuk LQ45. Itu jadi katalis yang besar. Karena LQ45 itu biasa jadi aset dasar. Ya, di investment universe itu biasanya kalau di manajer investasi dia harus buat aset dasar. Dan biasa rata-rata filteringnya tuh dari LQ45 paling banyak. Atau enggak IDX 80. Ya, jadi minimal fund-fund itu akan secara nggak langsung 50% kemungkinan akan masuk juga di Arto. Karena itu masuk dalam investment base-nya mereka, dasar atau aset dasar mereka. Ya, jadi ada flow, ada dana yang masuk gitu. Itu udah pasti ya. Karena rata-rata simple orang pakai LQ45, IDX 30, IDX High Div 20, kalau enggak IDX 80. Ya, kalau mau yang syariah ya JI, ya Jakarta Islamic Index. Oke, lalu nextnya itu ya kurang lebih ya. Lalu kalau untuk emiten-emiten batubara PTBA, Adro, ITMG, ini katalisnya menurut saya ini kan memang harganya udah cukup. Ya sebenarnya kalau dia bisa stabil di 400 sebenarnya dibilang mahal nggak juga. Cuman memang secara kenaikan harga emitennya sudah cukup lumayan pricey ya, sudah cukup lumayan tinggi. Tapi ada katalis yang sudah saya waktu itu di live Instagram saya bilang apa? Rilis kuartal 2. Nah, beberapa emiten kan udah mulai rilis ya. Kayak Akra kemarin tiba-tiba meledak, LTLS dan lain sebagainya. Nah, minggu ini atau sampai awal-awal Agustus, saya yakin emiten batubara akan rilis dan itu akan jadi katalis pendek ya untuk kita bisa taking profit. Gitu. Karena biasanya sebelum rilis H-1, H-2 atau bahkan H+1 atau hari dia rilis LK itu bisa terbang. Tapi biasa habis itu bisa lanjut kempes, bandar buang barang dan sebagainya. Jadi ya masih ada katalis yang lumayan dan harga batu bara juga masih on sih. Jadi ya tinggal kita atur posisi emiten-emiten yang kita punya aja. Oke, lalu nextnya The Geek. Nah ini The Geek juga sebenarnya saya masuk dalam pantauan ya. Cuman ya saya belum rekom sih. Ya cuman saya masuk dalam pantauan. Closingannya cakep, potential double bottom dengan target double bottomnya di sekitar 130-132.
minimal ke sana ya. Minimal dia kalau nggak jadi double bottom dia minimal uji ke sana. Habis itu mungkin correction lagi buat triple bottom maybe. Cuman yang jelas secara teknikal resistan ada di sana, arah ke sana. Ya, jadi Anda tinggal let's see. Kalau jebol 130, saya rasa dia akan confirm double bottom dan uji langsung ke sini. Target jauhnya 150. Ya, atau kalau kita ngitung secara pattern ya dia harus sampai 160. Ya, target double bottom kalau berhasil. Nah, cuma masalahnya apakah mood market akan bagus terus sampai seminggu ke depan? Ya, karena kita tahu ada beberapa kalender yang kita harapkan sih yang terbaik. Tapi kalau in case terjadi something yang gak bagus, ingat ya, kenaikan emiten ini juga faktor market mempengaruhi banget. Kalau bagus, emitennya tiba-tiba panik sell sampai market turun 4%, pasti turun juga. Jadi ya harus melihat juga kondisi perekonomian luar seperti apa. Ya, lalu next ada Budi. Sebenarnya Budi ini perusahaannya lumayan oke ya. Perusahaannya sehat lah. Budi, perusahaan gula, ada support kecil 230. Saya rasa ini akan jadi pantauan saya sih ya. Dimana kalau 230 jebol agak patah ya, dan mengkonfirmasi bahwasannya dia kepentok. Jadi kalau 230 jebol ini akan kepentok ya. Ketika kepentok apa yang terjadi? Dia akan uji lanjut lagi ke bawah. Dan itu bisa lumayan dalam. Bisa ke 220 ke bawah. Jadi hati-hati. Tapi kalau dia bisa rounding, bisa buy on breakout 250. Jadi breakout 250 saya rasa baru coba ada mood lagi untuk lanjut. Ya. Jadi menurut saya Budi better ini sih BOB sih. Menurut saya sih. Tapi kalau mau beli ya 230. BRPT after breakout EMA 200 dia coba uji ya di 880. Ini juga support kecil yang lumayan ya. Karena ada EMA 13, ada EMA 200. Koreksi yang sebenarnya sudah lumayan sehat gitu ya di BRPT, karena dia naiknya kan udah lumayan ya, dari 690 naik ke 955 gitu ya. Koreksi lumayan sehat, dan ya nanti kita cek aja dia bisa stabil gak di atas 880 atau di 900. Kalau bisa stabil, saya rasa dia masih potensial untuk naik ke atas, karena secara volume ada peningkatan ya. Secara volume ada peningkatan, tapi ya balik lagi ini belum confirm nih. Ya BRPT saya belum lihat konfirmasi arahnya bakal kemana. Karena kalau kita lihat secara weekly, ya kalau kita rekomendasi secara weekly, sebenarnya ini masih dalam apa ya? Ini masih dalam semacam penentuan. Apakah dia patah? Kalau patah dia ke sini atau enggak? Karena dia akhirnya buat low baru. Ini kan dia low, tapi kemarin dia berhasil buat low baru. Nah ini sebenarnya sinyal yang kurang bagus. Gitu ya, jadi ya ini BRPT penentuan sih. Kalau gagal kepentok turunnya bisa dalam. Kalau masih moodnya lanjut ya itu udah beda cerita. Oke, lalu nextnya udah sih ya. Udah terakhir LPPF. Ini ada EMA 200 terakhir 4544 jebol lepas. Ya kalau jebol mau nggak mau lepas. Tapi kalau dia momentumnya kuat, ya dia bisa akan rounding 2 kali di sini. Kan LPPF biasa gitu ya. Gitu, dan ya dia akan uji lagi di sekitar sini. Ya, ini kan berarti kepentok. Nah, dia akan uji sekali lagi di sini. Rounding. Bisa gak? Bisa aja. Ya. Jadi ya let's see lah, let's see. Karena emiten-emiten Lipo Group juga kayak PPM LPL kan mulai on lagi ya. Jadi saya rasa LPPF juga secara teknikal lumayan lah. Monthly-nya koreksi udah lumayan sehat, weekly-nya juga koreksi udah lumayan sehat. Jadi ya oke sih. Cuman ya harus sabar kalau main di LPPF. Oke. Jadi kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. So thank you teman-teman, tetap semangat. Good luck, salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.